yours so you can have it all. Come and make your home here in my heart, here in my heart. I won't waste another day. I'm running to you. I wanna love you now. Let everything else just fall away. You're all I'm after. I wanna love you now. I won't waste another day. I'm running to you. I wanna love you now. Let everything else just fall away. You're all I'm after. I wanna love you now. I wanna love you now. You're my lifeline, a safe haven. I'd be lost without your love, my savior, a chain breaker. I come running to you now. You're my lifeline, a safe haven. I'd be lost without your love, my savior, a chain breaker. I wanna love you now. I wanna love you now. I wanna love you now. Wishing not to say. I wanna love you now. Everything else just fade away. I wanna love you now. Saya sangat diberkati di dalam firman Tuhan, bagaimana sebagai tubuh Kristus itu kita harus memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan. Salinglah kita menolong, salinglah kita membangun tubuh Kristus. Saya pesankan kepada saudara-saudara yang tidak ikut pada saat ini, supaya saudara dapat mempersiapkan diri kelak, supaya ikut bangkit kembali, supaya kita bersatu hati untuk mengikuti ibadah ke depan. Dari harga 100 itu lengkap semua, ada games, ada makanan penutup, makanan pembuka sama makanan penutupnya. Terus makanan pembukanya tuh luar biasa, itu makanannya ayam goreng, dendeng balado, terus pokoknya kayak di hotel-hotel sih, ya puas-puas banget. Terus gamenya juga wow, kayak kekeluargaan sih, kayak merangkul. Sungguh luar biasa ya. Ada di barang-barang itu ada pujian penyembahannya, ada firman Tuhannya, begitu juga ada diskusinya. Itu makanannya juga sungguh luar biasa, menyenangkan hati. Begitu juga ada gamesnya, sungguh luar biasa lah Bang, senang sekali. Pesan bagi yang nggak ikut, kami himbau saudara supaya saudara juga di saat melakukan ibadah padan ke depan, agar saudara juga mau ikut bersama dengan kami, karena di situ momen yang sudah kami lakukan itu tidak akan terulang lagi. GKI Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat datang beribadah bagi kita semua yang ada di tempat ini, yang pastinya sudah bersuka cita, yang tentunya kita semuanya sudah bersyukur kepada Tuhan sejak kita dari bangun tidur hingga pada saat ini. Kasih setia Tuhan menjadi milik kita. Amin.
Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru tepat pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2023. Semuanya kita sudah bersyukur, amin. Salam dulu kiri kanannya, katakan sukacita kita bagi mereka, bahwa kita bersyukur kita dapat melewati hari yang baru pada hari ini. Haleluya. Tentunya kita memasuki bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan memasuki bulan topik yang baru juga, yaitu tentang kesatuan yang sempurna. Kesatuan yang sempurna kita terima yang daripada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara tidak lupa juga tetap kita lewati bersama-sama hal-hal yang sudah kita dapatkan bersama di dalam sidang Tuhan ini pada tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara. Kita memasukinya bukan berarti kita melupakan apa yang sudah di belakang, amin. Tetapi sama-sama kita mengerjakannya yang lama dan juga yang baru ini supaya lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi kita melakukannya pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan tadi sudah kita melihat bersama video ibadah padang kita pada hari Kamis yang lalu. Berikan lagi kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu terjadi oleh karena kita ada kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Gembala Sidang kita dan juga Ibu Tobing di dalam ibadah kita lewat firman Tuhan yang mereka sampaikan. Bahwasannya kita ini adalah keluarga-keluarga Allah. Kita adalah tubuh-tubuhnya Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan jangan kita terpecah-pecah. Jangan kita terhilang satu sama yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Jikalau di luar sana Bapak Ibu Saudara ada tangan yang terpisah, kaki yang terpisah, mereka tidak dapat berjalan sempurna. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas mereka yang sempurna. Oleh karena itu kita yang ada di tempat ini, jangan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah kita lengkap sebagai tubuhnya Kristus. Ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki, dan ada anggota yang lainnya. Amin. Mari kita terikat satu dengan yang lainnya. Jangan lagi pandang ke belakang, tapi pandang ke depan. Semangat-semangat kita yang sudah kita dapatkan di dalam ibadah padang, mari sama-sama kita kerjakan. Tidak hanya hari yang kemarin saja sukacitanya. Tidak hanya hari kemarin saja semangatnya. Tidak hanya hari kemarin saja korbannya. Tetapi untuk selanjutnya kita akan mengerjakannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semangat. Mari kita nantikan ibadah padang yang akan berikutnya. Amin. Nah, sama-sama kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan kami pada saat ini kita semua jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan selamat atas wisudanya Dr. Ripka Ankasima Sembiring MM dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lebih meriah lagi dong. Masuk di wisuda S2-nya ya saudara kita, sama-sama kita ucapkan selamat Dokter Ripka akan wisudanya. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Semuanya itu butuh perjuangan, amin. Jikalau kita di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi oleh karena hamba Tuhan ini tetap ikut akan jalannya Tuhan, tetap ia melayani Tuhan, tetap ia berserah kepada Tuhan bersama dengan keluarganya, maka apa yang ia doakan, ia dapatkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya ia semakin semangat, semakin luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan di dalam apapun yang ia lakukan bersama-sama dengan Tuhan kita. Bagi yang pada saat ini masih berjuang, jangan patah semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap doakan, dan tetap melakukan hal-hal yang baik demi apapun yang sedang kita mimpikan bersama. Haleluya. Bagi adik-adik kami yang duduk di bangku SMP dan SMA, pada siang nanti jam 2 akan dilakukan ibadah pak saudara-saudara. Mari persiapkan diri untuk melakukan pembelajaran agama ini. Dan juga kita tadi sudah menerima tubuh dan darahnya Yesus, di mana roti dilambangkan sebagainya tubuhnya Tuhan dan darah sebagai darahnya Yesus. Itu semua kita sudah terima dan kita ikut dalam perjamuannya Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah bukti cintanya Tuhan bagi kita yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Mari kita bangkit Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita yang diambil dalam 2 Korintus 13 ayat 11.
Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam dunia sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari sama-sama kita membacanya. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, selamat beribadah. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Semua siap bersuka cita, amin. Sebab ini saatnya Tuhan hadir dan melawat Indonesia, terutama kita di tempat ini yang percaya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang percaya mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Mari GKI kita nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami di sini bersatu Tuhan dan menyambut datangnya anak domba. Semua kita di tempat ini adalah anak yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi terang dan jadi saksi kasih-Nya. Amin. Kami bersatu bagimu Tuhan. Mari katakan bagi Allah kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Kami naikkan pujian kami Pujian dan dan kekuatan,
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang telah memilih kami, sehingga kami umat-Mu bisa berkumpul di tempat ini. Kami berkumpul untuk bersatu dan kami rindu kami dapat menyatakan kasih-Mu ke dunia. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang benar. Kami syukur padamu Tuhan. Kau baik, walau ku telah
kepadamu. Ku menyembah, daripada kasih. ku menyembah, Lebih dari segalanya. ku menyembah, ku
Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat segala kasih-Mu bagi kami. Buat segala anugerah-Mu bagi kami yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan, di mana kami dapat bersyukur Tuhan. Di mana kami telah melakukan Tuhan ibadah padang Tuhan Yesus Allah Bapa, kami bersyukur semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya bersuka cita Tuhan Yesus Allah Bapa. Keluarga-keluarga Tuhan, bahkan juga seluruh pelayan-Mu Tuhan, kemenangan itu semuanya yang telah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang terus yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan di sebuah damai yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan, di mana kami telah melakukannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa, sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami yang telah memberkati kami. Sampai pada hari ini Tuhan, di mana juga kami sangat bersyukur Tuhan, boleh kami Tuhan sampai di bulan Oktober, di mana pada hari tanggal 1 Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat tema yang baru kami Tuhan di bulan Oktober ini dengan kesatuan yang Tuhan sempurna. Kami percaya Tuhan semuanya itu Tuhan Yesus boleh kami terima oleh karena Tuhan kasih-Mu, oleh karena kasih anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi Tuhan kami semuanya lewat hamba-Mu, gembala sidang kami bahkan keluarga Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah luar biasa bagi kami yang telah memberkati kehidupan kami seluruh umat-Mu Tuhan. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan hamba-Mu Dr. Ripka Tuhan, di mana Tuhan Yesus Allah Bapa dia Tuhan menyelesaikan S2-nya Tuhan. Kami bersyukur buat wisudanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi dia, bahkan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa yang telah Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga dia dapat Tuhan di wisuda Tuhan Yesus menerima gelarnya Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya itu oleh karena kasih-Mu bagi kami. Semuanya itu oleh karena berkat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat bersyukur bagi-Mu Tuhan Yesus dan tidak henti-hentinya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan pada saat ini Tuhan kami satukan hati kami seluruh umat-Mu. Boleh kami menaikkan doa kami bagi-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa, agar senantiasa Tuhan apa yang telah kami dapatkan Tuhan Yesus Allah Bapa lewat ibadah padang Tuhan tidak hanya bersifat sementara saja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan biarlah kami sebagai tubuh Kristus tetap bersatu di dalam Engkau, sebagaimana Engkau Tuhan satu Tuhan Yesus Allah Bapa. Maka kami semuanya Tuhan boleh tetap bersatu di dalam Engkau untuk melakukan Tuhan Yesus, untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling menguatkan satu sama lain Tuhan Yesus Allah Bapa, agar kami saling menguatkan satu sama lain Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan boleh tetap Tuhan Yesus Allah Bapa bersama-sama dengan Kau, boleh tetap Tuhan Yesus Allah Bapa kami tetap membangun persekutuan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus Allah Bapa, kami berdoa bagi juga seluruh umat-Mu Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan, agar senantiasa seluruh umat-Mu boleh tetap setia Tuhan Yesus Allah Bapa, berteguh di dalam Engkau Tuhan, menang untuk Tuhan Yesus menghadapi segala persoalan Tuhan, pergumulan yang senantiasa dialami seluruh umat-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa yang memampukan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memimpin kami, sehingga kami tetap membangun persekutuan yang baik di hadapan-Mu, membangun persekutuan yang senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa bersama-sama dengan Engkau, agar senantiasa Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan Yesus Allah Bapa boleh kami Tuhan bersuka cita di dalam Engkau, boleh kami Tuhan memiliki damai sejahtera daripada-Mu, boleh kami tetap menaruh harapan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bagi-Mu Tuhan, inilah seruan kami bagi-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus boleh matakan seluruh pekerjaan setan menghalangi kami, boleh tetap mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami lewat ibadah padang kami yang telah kami lakukan. Tidak berkuasa Engkau, bersifat sementara saja. Engkau tinggalkan kami semua dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama pencuri sukacita, pencuri kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, tidak berkuasa Engkau menghalangi umat Tuhan kehilangan sukacita, bahkan malah lagi kesetiaan umat Tuhan dalam penghujung tahun ini. Tidak berkuasa Engkau, tinggalkan dalam nama Yesus. Tidak mau menang untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan, Engkau tinggalkan dalam nama Yesus. Tidak mau berteguh di dalam Tuhan, tidak mau menaruh harapan kepada Tuhan juga, Engkau tinggalkan kami seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur lebih nama melalui lemah Islam berkata, amin. Seumur hidupku kau setia, seumur hidupku kau
Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu yang di dalam kami menyadarkan kami, memberikan kami mengerti Tuhan bahwa kami ini adalah milik-Mu yang Kau telah pilih. Kami bersyukur setiap napas kehidupan kami mau menceritakan kebaikan-Mu, kasih-Mu. Untuk seluruh hidup kami persembahkan untuk menyenangkan Tuhan, jadi alat di tangan-Mu. Bagaimana tema bulan Oktober ini kami sangat bersyukur Tuhan. Karena Kau terus membimbing sidang-Mu ini kepada kesempurnaan. Kau memakai semua hamba-hamba-Mu bersatu hati untuk menyempurnakan rencana-Mu atas gereja-Mu, itulah tubuh Kristus Tuhan. Kami percaya apa yang Kau firmankan genap dalam hidup kami. Semua kami respon Tuhan. Kami buka hati kami untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang saling membangun, saling melengkapi. Kasih-Mu lah mengikat kami Tuhan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada kami itu keindahan di mata-Mu. Untuk kami saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling membangun sehingga tubuh Kristus sempurna di hadapan-Mu. Supaya dunia percaya, dunia dapat dimenangkan Tuhan. Karena kehendak-Mu lah kerajaan-Mu berdiri di bumi ini. Melalui tubuh Kristus yang Kau adalah kepalanya. Berfirmanlah, urapilah kami semua khususnya hamba-Mu. Teguhkanlah firman-Mu. Firman-Mu berisi pengajaran kehidupan, membebaskan segala ikatan, memberikan hidup yang baru, memberikan kasih melimpah di hati kami. Kasih-Mu itulah menguatkan kami untuk mengatasi semua perbedaan. Kasih Kristus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita umatnya berkata amin. Haleluya. Ya Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih tim praise worship ya. Tuhan berkati ya. Ya luar biasa Roh Kudus ada di tempat ini ya saudaraku. Haleluya. Nah saudara, haleluya saudara kasih. Ya saudara, kita bersuka cita ya. Karena Tuhan memberikan kita bulan yang baru ya. Berarti ada waktu masih ya. Masih ada saudara. Dan waktu ini jangan kita sia-siakan. Karena sangat terbatas waktu kita di bumi saudaraku ya. Dan kita sedang mempersiapkan tubuh Kristus yang kuat pada akhir zaman. Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari saudaraku, kasih Kristus sapa satu dengan yang lain, teman-teman saudara ya. Mungkin saudara senyum, walaupun ada yang pakai masker. Kita keluarga Allah ya. Waktu di camp ini Padang ya, itu kita rasakan segar semua saudara ya. Ya luar biasa ya. Itulah keluarga Allah saudara ya. Dan itu seperti doa tadi Bapak Alek, jangan hanya waktu di hari Kamis ya. Tapi kita bawa dalam hari-hari hidup kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita. Kita membawa selalu hadirat sorga saudara. Amin. Nah puji Tuhan saudaraku, hari ini kita menerima lagi ya firman yang berasal dari roh, yaitu bagaimana kesatuan yang sempurna. Bisakah saudara kita bersatu tubuh Kristus? Sangat bisa. Ya, karena apa yang difirmankan Tuhan itu pasti jadi saudaraku. Nah jadi kita sebagai anak-anaknya meresponi apa yang dirindukan Tuhan supaya tubuhnya ini bersatu dan sempurna saudara. Nah kita melihat apakah yang bisa mempersatukan yang berbeda ragam ya. Baik dalam satu keluarga, baik dia punya anak saudaraku, biarpun anak itu lahir dari satu ibu dan bapak, berbeda saudaraku. Kembar identik saja berbeda saudaraku. Itulah kekayaan Tuhan. Itulah kebesaran Tuhan yang harus kita sadari dan mengerti. Tubuh Kristus apalagi terdiri dari anggota-anggota keluarga saudaraku. Tentu yang sangat lagi berbeda. Tetapi kita bersyukur saudaraku, lewat firman hari ini semakin kita mengerti bahwasanya kita ini memang harus bersatu saudaraku. Karena dalam kesatuan inilah kita kokoh, kita kuat, kita bisa saudaraku menyelesaikan tugas panggilan Tuhan bagi gerejanya, yaitu memberitakan Injil, ya, memberitakan Yesus, menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Setiap jiwa-jiwa menjadi murid Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Dan Dia mau memakai saudara dan saya dalam satu kesatuan tubuh. Ya, saudara, itu sebabnya mari kita lihat kenapa saudaraku kita mengerti Tuhan Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Amin saudara. Ya, Allah itu Allah yang kasih. Artinya bukan Allah itu tahu kasih, enggak. Kodrat Tuhan itu memang kasih.
Ya, saudara, kita bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak berubah. Itulah artinya Allah itu kasih. Allah itu juga roh, saudara. Allah itu juga kudus. Itulah sifat-sifat Allah, kodrat Tuhan yang ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita, tubuh Kristus ini. Bagaimana dia dapat, saudaraku, menggenapkan kehendak Bapanya di dunia ini untuk memulihkan keadaan manusia. Karena manusia oleh dosa Adam, maka kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani dan berpisah dengan Bapa. Perpisahan ini sangat menyedihkan hati Bapa di sorga. Makanya dia memberikan dirinya turun ke dunia untuk menyelesaikan masalah yang paling besar bagi umat manusia, itu masalah dosa. Dosalah yang memisahkan kita dengan Bapa sorgawi. Jadi begitu besar kasih Allah, saudaraku ya. Sehingga dia Tuhan mau turun ke dunia. Saudara bisa bayangkan Filipi 2 berkata ayat 5 sampai 7 ya. Dia menyerahkan dirinya. Dia tidak berdosa tapi harus dijadikan dosa. Menyelesaikan dosa dunia tidak mudah, tidak murah. Itu sebabnya hanya diberikan cuma-cuma karena tidak ada seorang pun bisa melakukan untuk bagaimana manusia ini lepas dari dosa maut. Saudara. Kebaikan kita, amal ibadah kita, sumbangan kita ke gereja tidak bisa menyelesaikan masalah dosa yang membawa kepada penghukuman kematian kekal. Dan kasih Tuhan itu tidak membuat Tuhan itu berputus asa bagaimana memulihkan keadaan manusia sebagaimana ciptaannya Adam untuk bisa bersekutu dengan dia selama-lamanya. Jadi Adam itu diciptakan, saudaraku, untuk kekal sebenarnya. Tidak perlu mengalami kematian. Tapi dosa, saudaraku, memutuskan hubungan karena Allah itu selain kasih, Allah itu juga kudus. Kekudusan Tuhan menuntut setiap dosa harus dihukum. Itulah keadilan Allah. Dan Tuhan tidak bisa bermain-main karena iblis bisa menuduh. Karena iblis sudah jatuh dan dia bisa menuduh. Kalau kau bisa menghukum aku dicampakkan ke dalam dunia ini menjadi roh jahat, ya kau juga harus adil. Kalau manusia berdosa harus dihukum. Keadilan Allah, saudaraku, harus dia pertahankan. Itu integritas Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan dosa, dengan berkata, Tuhan ampuni dosa. Benar Tuhan mengampuni dosa, tetapi keadilan Allah menuntut tetap ada akibat dosa. Itu harus kita pikirkan, saudara. Makanya kita harus dewasa, harus kita tanggalkan ego kita. Untuk kita bisa, saudaraku, menghargai pilihan Allah bagi saudara dan saya. Menghargai pengorbanan Tuhan, di mana hari ini nanti kita satu meja dengan Tuhan untuk mengingat. Karena manusia cenderung lupa. Dalam kitab Ulangan berkata dalam pasal 6, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang, ingatkan orang Israel berulang-ulang bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari penjajahan Mesir untuk masuk ke negeri Kanaan. Jadi saudaraku, sakramen perjamuan kudus adalah satu anugerah bagi gereja untuk mengingatkan kita bahwa kita ini telah ditebus. Darah Tuhan telah menebus kita. Nyawa Tuhan telah membebaskan kita. Dengan satu tujuan untuk bersatu dalam tubuhnya. Menanti kedatangannya kedua kali. Menyelesaikan tugas untuk memberitakan namanya. Supaya satu hari nanti kita bisa bertemu dengan Bapa kita tersebut. Nah, itu kerinduan Tuhan, saudaraku, ya. Itu sebabnya kita harus respon. Haleluya, harus respon. Mengerti kita. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa Tuhan harus mati? Karena enggak ada jalan lain, saudaraku. Dan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun manusia ini binasa. Dan pengertian ini, kerinduan ini harus ada dalam hati gereja. Itu membuat gereja tidak main-main dengan waktu-waktu yang sangat singkat di dunia ini. Karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh satu gembala saja atau pelayan aktivis. Harus memiliki, saudaraku, kerja ini diselesaikan oleh setiap anggota. Itulah namanya tubuh Kristus, saudara dan saya. Dan tubuh Kristus yang lain. Amin. Karena kita mempunyai hanya waktu yang singkat. Nah, saudaraku, Allah itu kasih. Saya bacakan kepada saudara 1 Yohanes, banyak sekali ayat-ayatnya tentang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 saya bacakan dengan cepat. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah.
Nah ini simpan di hati kita. Amin saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi apa tandanya kita mengenal Allah? Kalau kita hidup dalam kasih-Nya. Amin. Itu tandanya kita mengenal Allah. Dan tanda kita mengasihi, saudaraku, ya kita harus mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Ini sumber dari pengenalan Alkitab. Saya tidak bisa mengenal seseorang tanpa saya berhubungan dengan dia, tanpa saya berkomunikasi. Bagaimana mengenal Allah yang tidak kita lihat, kita bisa mengenal Allah lewat firman-Nya. Dan bagaimana benar-benar kita benar mengenal dia, bukan hanya tahu firman, tapi kita hidup dalam firman-Nya. Itulah kita tandanya mengenal Allah dan hidup dalam kasih-Nya. Ayat 16 saya bacakan saudaraku. Ya kita telah mengenal, nah ya saudaraku puji Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya, puji Tuhan akan kasih Allah kepada kita. Benarkah kita mengasihi Allah saudara jemaat Tuhan kita semua? Percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus dia Tuhan? Dan bahwa Allah itu mengasihi kita? Puji Tuhan, itu harus saudara yakinkan. Ya, karena kasih itulah memberikan kita kekuatan supranatural. Orang yang bimbang akan kasih Allah, kita lihat contoh tragedi di Taman Eden. Bagaimana Hawa kejebak. Dia tidak yakin Allah mengasihi dia sepenuhnya. Sehingga waktu setan berkata, makan aja buah itu, kau akan menjadi segambar dengan Allah. Kejebak dia. Karena pikirannya mulai bimbang, Allah tidak mengasihi aku. Disembunyikannya rahasianya. Hati-hati saudaraku. Setan gak punya kuasa karena sudah dilucuti senjatanya dalam kemenangan Tuhan di kayu salib. Tapi setan punya tipu daya. Setan punya strategi menggoda. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dikatakan 1 Petrus 5:8. Mencari siapa? Yang dicarinya gereja Tuhan. Untuk menghancurkan tubuh Kristus. Supaya rencana Tuhan digagalkan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga setiap hari. Amin saudaraku. Sehingga itu mengaum-ngaum mencari apa? Orang yang dapat dilulurnya. Berjaga-jaga waspadalah. Siapa yang dapat dilulurnya? Orang yang bimbang akan kasih Tuhan saudara. Jadi kita nggak main-main saudaraku. Kasih itu senjata kita yang kuat. Amin. Seberapapun penderitaan kita, kalau kita yakin Tuhan mengasihi kita, apapun bisa kita lewati. Ya. Nggak perlu saudaraku kita istilahnya banyak kali tahu firman, bagus kalau tahu. Tapi tidak perlu banyak tahu, tapi kita tinggal di dalam apa yang kita tahu itu. Itu sangat penting. Karena kita berada di wilayah musuh, di mana Adam Hawa saudara bisa mengerti, dia nggak pernah kenal dosa orang dari bubuk tanah. Kalau kita ini mantan pendosa saudaraku, dilahirkan kembali. Bayangkan lumpur-lumpur dosa sudah memenuhi hidup kita. Syukur Tuhan membasuh dari dalam hati kita, itulah akar dosa. Tetapi kita masih ada bercak-becak noda-noda dosa itu pikiran jiwa kita ini. Disitulah strategi iblis untuk selalu mencari ancang-ancang, mencari kesempatan untuk menghancurkan kita lewat kebimbangan akan kasih Tuhan. Gak sayangnya Tuhan sama kau, tengok doamu gak jawab. Gak sayangnya Tuhan sama kau, tengok tiap hari ada orang nyakiti kau. Gak sayang dia sama kau, kau gak berharga di mata manusia, di mata keluargamu. Segala strategi nomor satu untuk membimbangkan kita. Bahwa Allah tidak mengasihi kita. Kita tidak perlu heran sebenarnya saudaraku. Kenapa? Misalnya ada masalah, apa yang disalahkan? Misalnya kita bertengkar sama lain, apa? Lalu kita bilang, Tuhan kau gak sayang sama aku. Betul kan saudara? Padahal kita bertengkar sesama kita. Atau ada orang membuli kita, ada orang yang membuat kita tertekan. Kadang-kadang saudaraku memang kita berkata tertekan dengan. Tetapi coba kalau mendengar kesaksian orang, Tuhan tuh gak sayang loh sama aku. Saudara pernah bilang begitu? Saya pernah. Waktu saudara saya dipanggil, saya bilang Tuhan gak sayang sama aku ya. Kok gak sayang sama saudaraku ya. Sampai hati kau Tuhan, sampai hati kau Tuhan. Nah itu kesal. Jebakan setan ingin membunuh saya saudara. Hati-hati saudara. Iblis itu penipu, pembunuh, pencuri. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya saudara jangan pernah bimbang bahwa Tuhan mengasihi saudara. Sampai Daud berkata, saudaraku, Mazmur 27 ayat 10, seandainya bapakku, mamaku enggak mengasihi aku percaya Tuhan mengasihi aku, cukup katanya saudaraku. Karena kasih manusia sempurna. Maaf, kasih sempurna terbatas.
Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang terbatas tadi menjadi tidak terbatas. Disitulah kita menjadi benar-benar representatif dari Tuhan, wakil Tuhan. Di mana kodrat dosa beralih menjadi kodrat ilahi. Contohnya Paulus bisa melakukannya. Contohnya sidang pertama bisa melakukannya. Dikejar-kejar, dibunuh saudaraku. Mati martir. Apa kata Paulus? Apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus? Tidak ada. Mau telanjang, kesesakan, aniaya, pedang, tidak ada. Apapun tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih itu kekuatan Allah saudaraku yang dia berikan kepada gerejanya untuk bertahan sampai dia datang saudara. Karena dia tahu saudara kita berada di wilayah musuh, walaupun musuh sudah dikalahkan, tapi tipu dayanya, penggodanya, dia menawarkan keinginan daging, dia menawarkan keinginan mata, dia menawarkan keangkuhan hidup, itulah semua dagingnya dalam jiwa. Maka firman Tuhan bulan September itu ulangi berulang-ulang. Tanggalkan kedagingan, tanggalkan egois, matikan, salibkan semua kedagingan kita. Amin. Supaya bukan daging menguasai kita, kasih Tuhan menguasai kita. Itulah satu-satunya yang bisa merekat kita satu sama lain. Menjadi satu kesatuan yang kokoh. Apapun kata orang gak bergoyang. Seperti ini saudaraku, dinding ini kan terikat. Coba kalau batu bata ini tidak terikat, bisa gak dicuri batu batanya? Bisa dong, diambilin orang. Tapi karena terikat, tak bisa lagi saudaraku. Begitulah ikatan kita satu dengan lain. Mulai dari rumah tangga saudara. Keluarga, amin. Ibu bapak. Yang namanya anak-anak, seisi rumah. Terikat erat. Apapun yang mencoba setan menghancurkan kita lewat perbedaan. Lewat gesekan saudaraku. Lewat tekanan. Makin erat kita bersatu saudaraku. Karena kita tahu. Kita sudah dipilih Tuhan, saudaraku. Bukan saudara yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Amin. Jadi jangan pernah bimbang. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Seperti nyanyian kita. Kita berlari kepada Tuhan. Artinya kita saudaraku gak berani hidup tanpa di dalam roh. Tanpa di dalam firman-Nya. Saya tidak pernah bisa melepaskan firman ini. Saudaraku, Alkitab ini. Karena inilah kekuatan kita. Terang dalam hidup kita. Sumber untuk kita bisa bersatu. Memiliki pikiran perasaan Tuhan. Amin. 2 Korintus 2 ayat 11 saudaraku ya. Jadi saudaraku jangan ada karena sedikit perbedaan kita langsung marah. Langsung sakit hati. Dendam. Terlalu kecil kita buat Tuhan Yesus itu saudaraku ya. Dia besar, dia ajaib, dia agung, dia Bapa yang luar biasa. Dapat saudara 2 Korintus 2 ayat 11. Coba kita baca bersama-sama ya saudaraku. Apa katanya? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu. Kita tahu apa maksudnya. Jadi setiap kalau suami istri mulai bertengkar ingat. Gak boleh lebih dari 1 menit bertengkar. Amin. Langsung bertengkar ingat, oh ini aku tahu maksud iblis ini. Supaya apa? Pecah kami kongsi. Kalau pecah kongsi itu aksesnya ada menghancurkan hidup kita. Dia pencuri, membunuh, pembinasa. Jangan pertahankan aku benar. Memang mungkin benar tetapi bukan kebenaran. Langsung ingat 2 Korintus 2 ayat 11. Aku tahu bahwasanya maksud iblis ini untuk merusak hubunganku dengan Tuhan. Merusak hubunganku dengan keluarga. Untuk menghancurkan persatuan. Aku tidak mau. Nah. Kasih Tuhan menolong aku. Amin. Karena kita tahu maksud iblis itu saudaraku adalah menghancurkan kita, memecah kita. Membinasakan kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan sesama. Sedangkan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan nyawa dan darah Tuhan. Haleluya. Jadi mari saudaraku ingat selalu berjalan dalam roh. Roh Kudus itulah menyadarkan kita. Amin saudaraku. Bahwa kita saudaraku musuh kita bukan manusia, bukan saudara kita, bukan anggota tubuh Kristus, bukan bapak mama kita, bukan itu musuh kita. Musuh kita apa namanya? Daging kita itu nomor 1 ya. Nomor 2 setan. Setan hanya bisa mengganggu kita lewat kedagingan kita. Makanya tutup pintu bagi setan. Amin. Tutup pintu bagi setan. Siapa yang nutupnya saudara? Ya, supaya jangan iblis beroleh keuntungan. Efesus 4 saudara ya. Supaya apa saudaraku? Kalau Tuhan berdiam dalam kita, kasih itu menguasai kita.
Kasih itulah yang bisa mempersekutukan kita. Amin. Ya, ini manusia baru ya. Efesus 4 ayat 27. Nah, saudara mudah-mudahan masih ingat hafal ayat ini, Efesus 4 27. Nah, saya bacakan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, jangan beri kesempatan. Kalau udah mulai saudaraku kita bersungut-sungut, nah itu sudah iblis cari pintu. Kasih sedikit celah, dia masuk. Enggak usah banyak-banyak kasih celah. Sedikit aja terbuka pintu, kita bersungut-sungut, kita khawatir, kita saudaraku terluka, marah, itu kan daging semua ya. Ya, percabulan itu keinginan daging, Galatia 5, 19 sampai 21. Keinginan daging itulah namanya manusia daging lama, pikiran itu yang belum dibarui, itu kedagingan, nggak bisa diusir. Aku usir roh percabulan, nggak bisa. Setan bilang, aku nggak cabul kok katanya. Roh kemalasan nggak bisa, setan sangat rajin, aku nggak malas kok. Roh takut memang ya dari setan, boleh diusir. 2 Timotius 1 ayat 7, aku tidak memberi kau roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kasih, kekuatan, ketertiban. Tapi malas itu daging. Marah enggak dari setan, dari apa? Dari daging. Harus ditanggalkan. Kalau udah mulai marah itu kan enggak tiba-tiba marah ya saudaraku. Ada tanda-tandanya, orang kita ada Roh Kudus dalam kan. Mulai marah, kalau bisa hindari cepat. Masuk kamar dulu, karena kalau udah marah itu bisa nyakitin diri, nyakitin orang lain. Dan rata-rata kita ini ada sifat pemarah. Atau ada enggak saudara enggak pernah marah sama saya? Coba angkat tangan, biar saya doakan dulu. Apa yang terjadi? Enggak mungkin saudara enggak pernah marah. Bahwasanya definisi kasih 1 Korintus 13 ayat 4, apa yang pertama kali kasih itu apa? Kasih itu sabar. Bukan dikasih taunya kasih itu lemah lembut. Nah itu belakangan. Kasih itu sabar. Karena apa? Manusia ini tidak sabar. Itulah ekspresi kesombongan manusia yang diturunkan dari Adam. Anak kecil bisa nggak marah? Bisa. Kalau diambil mainannya nggak dikasih janji coklat. Marah nggak dia? Marah. Pernah kita ajarin nanti anakku hari ini kau marah-marah ya. Nggak ada orang tua yang ngajarin dia marah. Kodratnya sendiri dagingnya. Itu harus merdeka. Gereja Tuhan harus sabar, anak Tuhan harus sabar. Waktu sabar itu menderita, ya menderita dong. Karena kita mau marah disuruh sabar. Itu kebiasaan kita ya kan. Kalau seorang saudaraku yang nggak pernah saudaraku makan sayur, disuruh makan sayur, menderita nggak dia? Menderita. Orang yang pemarah disuruh sabar, menderita enggak? Menderita. Memang anak Tuhan, tubuh Kristus harus menderita. Tapi bukan karena dosa, tapi untuk hidup dalam kebenaran. Harus menderita. Menanggalkan itu daging, amin. Haleluya. Nah, saya berikan firman ini supaya saudara tahu bagaimana supaya kasih Tuhan itu mendenominasi kita. Karena kasih itu roh tidak bisa bersatu dengan daging. Haleluya, Galatia 5:16 ayat 16-17 saudaraku. Ya, kasih dan daging itu bertentangan. Amin. Sekarang mana yang kita mau menang itu pilihan saudara dan saya. Enggak bisa saudara salahkan setan. Enggak bisa saudara salahkan daging karena roh Tuhan ada pada kita. Ada firman Tuhan terang bagi kita. Ada darah Yesus yang membungkus kita. Ada nama Yesus yang berkuasa. Ada iman yang diberikannya kepada kita. Enggak ada alasan bagi kita untuk jatuh dan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa masih bisa, tapi hati-hati jangan hidup dalam dosa. Itu beda. Saya bisa marah, tapi saya ampunilah Tuhan. Amin. Gak apa-apa saudara ya. Itu mitasi kok. Ini gak berarti saya. Jadi kok jatuh no problem. Supaya saya tampil manis saudara diberkati. Amin. Inilah usaha secara manusianya. Nah jadi saudaraku. Jangan main-main kita dengan yang namanya dosa itu. Amin. Haleluya. Iya.
Karena memang tiap hari itu sebabnya saudara pun harus perlengkapi diri dengan roh, manusia roh. Bukan artinya saudara besar, enggak, nanti pikir orang kita sakit jiwa kan, sudah aku punya roh, enggak. Artinya hidup dalam roh, Galatia 5:16 itu, kita sadar kita ini manusia sorga. Itu kan enggak tiba-tiba dilatih. Jadi kalau orang hidup dalam dosa, saudaraku, artinya hidup dalam dosa, ada dosa dia enggak minta ampun, dia menikmati dosa itu, beda kan saudaraku. Contohnya Judas, contohnya Raja Saul. Beda dengan Daud, saudaraku. Makanya Daud itu tetap berkenan. Bahkan dia bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Iya, karena dia memang jatuh dalam dosa. Tetapi kesadarannya akan dosa. Kerendahan hatinya untuk bertobat. Ini sangat berkenan kepada Tuhan. Ada juga anak Tuhan kita bilang dosa. Dia nolak, saudara. Enggak kok aku. Yang benar. Itu kesombongan. Seperti orang Israel yang tetap tidak mau mengakui Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena pikirannya stagnasi sudah. Pikirnya diblok oleh setan, oleh kesombongannya. Dan tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena nggak mungkin Yesus itu dari Nazaret. Karena dalam pikiran mereka itu tidak seperti itulah kata firman perjanjian lama. Tapi apa? Karena mereka tidak mengakui kebenaran firman ini. Jangan tolak firman ini. Kandas kita, iman kita, saudara. Jangan. Rendah hati aja, saudaraku. Salah aku Tuhan, bilang aja. Ampuni aku Tuhan dan jangan lagi mengulangnya. Karena apa? Kalau terus berulang-ulang, saudaraku, hati kita ini bisa rusak, saudaraku. Di mana hati ini berdiam Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan yang tinggal dalam hati kita untuk membimbing kita dalam hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Untuk menuntun kita dalam segala kebenaran. Untuk mematikan si aku daging kita yang marah, sombong dan segala macam merasa diri hebat. Sehingga menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Kita sendiri tidak pernah merasa salah. Bahaya enggak ini saudara? Bahaya. Saya sangat takut kalau tiap malam Tuhan. Bukan tertuduh, beda, jangan. Tuhan apalagi yang mesti dibongkar dalam hidupku ini. Jiwaku ini. Tolong aku Tuhan lewat firman-Mu terang. Terangi selidik hati pikiranku. Karena apa saudaraku? Karena keselamatan itu harta kita yang paling mahal saudara. Haleluya. Jadi saudaraku dalam roh lah seperti Galatia 5. Jangan kalau ada yang menasihati. Biarpun yang menasihati anak kecil. Jangan berkata siapalah kok jangan. Terima dengan roh yang lemah lembut. Seperti Yesus. Yang walaupun Tuhan dia rendah hati saudaraku. Dia lemah lembut. Dan tubuh Kristus harus boleh saling menasihati. Saling menasihati karena kita ini belum sempurna. Nah saya bacakan supaya saudara sadar Roh Kudus itu bisa menyadarkan kita. Anakku, engkau kukasihi. Hati-hati musuh ingin menyerang kau. Jangan saudaraku enggak nalar, enggak sadar macam orang istilahnya ya. Enggak ngerti dia berjalan. Setiap hari itu dibiasakan. Berjalan kemanapun saudara, ingat Roh Kudus ada bersamaku. Karena setiap saat iblis itu enggak dibilang iblis itu nanti di sana kok aku coba ya, enggak dibilangnya. Maka kata Tuhan sering berjaga-jaga, waspada dan berdoa. Roh penurut daging lemah. Maka kita dari rumah sebelumnya bangun tidur berdoa. Kenapa? Untuk menyadarkan kita ini manusia roh. Haleluya. Sesibuk-sibuk apa bangun hubungan dengan Tuhan yang adalah roh dan kasih. Ada anak Tuhan juga berkata, Tuhan tambahkanlah kasih-Mu kepadaku. Enggak cukup, didoain. Kasih itu bukan sekedar didoakan. Karena kita tahu kasih itu adalah sifat Allah, saudaraku. Nah bagaimana supaya sifat Allah itu turun kepada kita? Ya kita tentu banyaklah berhubungan dengan Dia sumber kasih. Amin. Bagaimana kita bisa berdoa, Tuhan penuhkanlah aku dengan kasih-Mu. Lalu kita berjalan dalam daging. Sedangkan keduanya berbeda. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah dalam roh, enggak pun kita minta kasih itu. Roh itu adalah kasih. Penuhnya hati kita, saudaraku. Ya, sebab keinginan daging itu berlawan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Jadi kalau kita hidup dalam roh, mau marah pun kita enggak bisa, saudara.
Itulah hebatnya roh itu. Dan roh itu sesuai dengan firman. Jadi nggak bisa roh itu berkata-kata tanpa ada Jadi Yakobus 1 berkata ayat 20, amarah tidak mengerjakan kebenaran, hidup di hati kita. Lalu waktu mau marah, Roh Kudus ingatkan, marah tidak mengerjakan kebenaran. Sakit hati itu bukan dari Tuhan, dari daging. Hati-hati, matikan, salibkan. Ya, keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Ya, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Jadi kalau kita hidup dalam roh, Roh Kudus itu menolong kelemahan kita. Sehingga kita heran karena roh itu bekerja dari dalam hati merubah pikiran. Inilah transformasi jiwa, pikiran kita dibaharui. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti kita, bukan pikiran kita lagi baper-baperan, pikiran peras kehendak, sakit hati enggak. Kita mulai berpikir, saudaraku, kalau orang menyakiti aku, tentu ada sesuatu, mungkin dia dalam kelemahan. Jadi fokus kita enggak diri kita lagi. Fokus kita kepada Tuhan dan kepada orang yang menyakiti kita. Bedakan saudara hidup dalam roh? Kalau hidup dalam daging, walaupun kita anak Tuhan aktivis gereja, karena tidak kita tangkalkan egois dan keakuan kita, kalau ada orang menyakiti kita, timbul saudaraku daging itu, lalu datang setan mengipas-ngipas sehingga kita bisa sakit hati, benci, konflik, dan ini tujuan setan. Tapi kalau kita hidup dalam roh, artinya kita hidup dalam kasih. Dan kasih itu sebagai tema kita hari ini, Kolose 3 ayat 14, mari kita lihat saudara ya. Inilah firman Tuhan sehingga kita semua baik dalam keluarga, rumah tangga, apapun perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga, dalam gereja, perbedaan itu tidak memecah kita, perbedaan itu tidak menyakiti kita, tapi perbedaan itu membawa kita kepada kedewasaan rohani. Untuk bisa saling membangun, saling mengampuni, saling menerima, saling menghargai, saling mendoakan. Amin. Jadi iblis gak bisa ambil untung saudaraku. Saya harap saudara menghafal ayat ini ya, Kolose 3 ayat 14 ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah saudaraku, di atas semuanya ini, kenapa? Saudara harus lihat di atasnya. Perikopnya manusia baru ya. Jadi tubuh Kristus harus menjadi saudaraku dewasa rohaninya. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru, new creation, ciptaan yang baru. Nah di atasnya apa Kolose 3? Kita lihat saudaraku ayat 12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Stop dulu saudaraku ya. Mari kita lihat teliti apa ayat ini. Bagaimana di mana dalam ayat yang kelima Kolose 3 ini saudara dikatakan matikan semua keinginan daging. Itu tugas kita. Matikan itu artinya jangan entertain, jangan subur-suburkan keinginan daging. Jangan hebat-hebatkan kedagingan sifat lama kita, jangan. Jijik benci kita. Amin. Kita enggak suka saudaraku. Saya paling enggak suka kalau saya marah. Biarpun orang itu yang salah, saya enggak mau kejebak. Karena marah itu tidak mengerjakan kebenaran kata Tuhan. Dan saya mengasihi Tuhan itu kondisi membuat saya bisa kuat menahan emosi untuk apapun perbuatan orang. Sampai titik rasanya kalau bukan karena kasih Tuhan, saya pasti kejebak saudaraku. Tapi memang hebatlah kasih Tuhan itu. Hebatlah firman Tuhan itu. Sehingga kita lihat contohnya Yesus pun mau mati untuk kita. Amin. Itu kasih Allah saudara. Kasih Allah yang tak terbatas. Tak terbatas kasih Allah. Tak terhingga, tak berkesudahan. Tak bersyarat sampai selama-lamanya. Saudara bisa berubah saudaraku, tapi Yesus never change. Dia tak pernah berubah karena memang dia kasih adanya. Haleluya. Nah saudaraku, ini tulisan Paulus dan ilham Roh Kudus saudaraku. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi coba renungkan firman ini. Tuhan memilih saudara kita yang berkumpul ini. Dia pilih kita menjadi anaknya. Dia tebus kita dengan darah dan nyawa. Jadi saudara kita ini pilihan Allah. Bahkan Efesus 1 ayat yang ketiga, kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara harus bangga akan kebenaran ini.
Dan Paulus berkali-kali berkata sebagai orang pilihan Allah, hiduplah sebagaimana orang yang terpilih. Saudara dan saya tidak boleh sembarangan hidup di bumi ini. Karena saudara sudah dipilih eklesia. Bukan karena saudara dan saya baik, bukan karena saudara dan saya layak. Tapi semata-mata kasih karunia dan anugerah Tuhan. Haleluya. Kagum kita kan saudara? Siapa saya ini? Nenek moyang kami dukun saudara. Siapa saudara? Apakah di antara kita ini ada orang yang baik, yang layak untuk terhormat? Tidak ada. Tetapi kenapa Tuhan memilih kita? Itu karena kasih-Nya saudara. Dia memilih saudara dari banyaknya manusia di dunia. Bahagia kita saudara, bangga kita, respon kita saudara. Orang pilihan tidak akan sembrono berbuat sesuatu yang mendukakan Tuhan yang memilih dia. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita bukan milik kita lagi. Yang memiliki kita adalah Tuhan Yesus yang sudah memilih saudara dan saya. Kebenaran ini membuat saudara tidak main-main dengan keselamatan. Kebenaran ini tidak main-main saudara untuk segera tidak berputar-putar seperti orang Israel yang sibuk dengan pikiran Mesirnya saudara. 40 tahun tidak bebas dari pikiran duniawi. Sehingga mati semua kecuali Joshua dan Kaleb yang berumur 20 tahun ke atas. Mati, nggak sampai pada rencana Tuhan. Jangan sampai gagal saudaraku. Tuhan nggak pernah gagal karena dia Tuhan. Tapi kita masih bisa gagal. Hindari itu, jauh itu dari kita. Sungguh-sungguh kita ikut Tuhan saudara, amin. Sungguh-sungguh hidup dalam roh. Sungguh-sungguh bekali hati kita dengan firman. Jaga hati kita, ini sumber kehidupan. Aku orang pilihan Allah, nggak bisa sembrono aku hidup di dunia. Nggak bisa aku sembrono untuk berbuat suka hatiku. Untuk ngomong pun kita harus hati-hati, suka enggak pemilik kita saudaraku. Seperti kata Paulus saudaraku pada Timotius, harus engkau menjadi contoh teladan bagi orang percaya, baik dalam perkataanmu, baik dalam perbuatanmu, tingkah lakumu, dan juga kesetiaan kasih dan ketekunanmu. Itu orang muda saudaraku. Bagi orang percaya pun kita ini harus saling menjadi berkat saudaraku. Menjaga diri hidup benar, hidup kudus. Amin. Untuk kita benar-benar mengerti saudara. Itu soalnya kita harus dewasa. Dewasa itu tergantung pada berapa saudara cepat kita mau menanggalkan manusia ego kita yang merintangi kita untuk mengenal Tuhan dan masuk dalam kodrat ilahi. Seperti Roma 8 ayat 29. Jadi seperti Yesus. Sehingga kita boleh menjadi dampak bagi kita, bagi keluarga. Tidak menuntut saudaraku. Orang pilihan Allah tidak pernah menuntut. Karena apa? Pribadi Yesus itu teladan kita. Yesus tidak pernah menuntut kita saudaraku. Dia tidak pernah menuntut kita untuk mengasihi dia. Tidak. Dia tidak pernah menuntut waktu kita dalam dosa untuk segera bertobat. Tidak. Dia berikan kita saudara ke waktu kesabaran. Kesabaran Tuhan itu perlu kita teladani. Kalau ada saudara kita jatuh dalam dosa, bukan kita tuding, kita tolong dia untuk kita angkat. Tidak kompromi dengan dosanya, tapi sikap hati kita, kasih kita harus seperti Tuhan. Masing-masing kita meneliti hidup kita. Amin. Kesalahan orang lain bukan untuk kita hakimi, bukan untuk kita saudaraku tuding. Kesalahan orang seperti Tuhan membuat kita berduka cita saudaraku. Karena kita anggota tubuh Kristus. Amin. 1 Korintus 12 berkata ayat 25, anggota yang berbeda-beda. Tetapi karunia yang berbeda bukan untuk saling memecah belah, bukan. Setiap perbedaan untuk saling melengkapi. Kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku. Untuk apa kita dipilih saudaraku? Untuk dikuduskannya saudaraku. Haleluya. Kapan kita dikuduskannya? Waktu kita berseru, Yesus ampuni aku. Disitulah Tuhan menguduskan kita dengan darahnya. Dan menyucikan hati kita, memberikan kita hati yang baru. Dan memberikan Roh Kudus meterai keselamatan kita. Untuk menolong kita, saudaraku, tiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Setia, perlu setia. Amin, saudaraku. Haleluya. Sabar, saudaraku, seperti Tuhan sabar. Memiliki pikiran peras seperti Tuhan. Dikuduskannya itu roh kita yang mati dikuduskannya. Tetapi masih berlepotan lumpur-lumpur. Kebiasaan jelek dalam hidup kita. Kebiasaan untuk menghakimi, kebiasaan untuk marah, kebiasaan untuk tersakiti, kebiasaan menyakiti, kebiasaan segala macam perbuatan daging. Itu masih ada noda-noda dalam hidup kita, dalam pikiran, jiwa dan kehendak. Mari hari lepas hari kehendak Tuhan menjadi kehendak kita saudaraku.
Mari pikiran Tuhan menjadi pikiran kita, saudaraku. Itu bisa Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan kasih Tuhan memberikan kita selalu kerinduan ilahi untuk selalu menyenangkan Dia dan memberkati sesama. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini, harus menjadi berkat, saudara. Haleluya, saudaraku. Kita tiru teladan Tuhan Yesus. Kita dipilihnya untuk dikuduskannya. Sangat manis ayat ini, saudara. Coba saudara merenungkan nanti. Saya kagum, saudaraku. Siapalah saya ini. Dipilihnya, lalu dikuduskannya karena berlepotan dengan segala macam cara berpikir yang salah, perasaan yang baper-baperan, kehendak yang selalu bertentangan dengan Tuhan. Hari lepas hari, 53 tahun saya lahir baru, saudaraku. Ya, dibimbing, dituntun Tuhan dengan tangannya yang kuat, melewati badai, lembah kekelaman. Tetapi kita tidak takut sebab Yesus bersama kita, saudaraku. Untuk tetap bersatu gereja ini sampai Tuhan datang. Bersatulah keluarga kita sampai Tuhan datang. Amin. Jangan ada perpecahan di dalam rumah tangga dan gereja. Sedih hati Tuhan. Karena Dia telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Jadi dikatakan dikuduskannya dan untuk apa? Disayang-sayanginya. Haleluya. Udah dikuduskannya bukan untuk dibalbalnya. Karena ada orang tua kan. Kalau orang tuanya emosi lagi, geram dia kan. Bapak kita nggak seperti itu. Maka bapak-bapak harus juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak nggak susah bilang Tuhan itu baik. Lalu dia bilang kalau dia baik kenapa bapak jahat katanya kan. Misalnya nggak boleh itu ya. Nah, harus kita, hai orang tua, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu katanya. Ya. Harus bapak mencerminkan Yesus. Nah, jadi saudaraku, untuk dikasihinya, haleluya, katakan aku dikasihi Tuhan, katakan pribadi kita yuk. Aku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang kepadaku. Tuhan Yesus sangat sayang kepadaku. Kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita, bisakah kita mengasihi sesama kita? Ya itu firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah, itu hukum yang terutama dan yang pertama dan kedua. Seluruh hukum Taurat ada di sini. Dan bagaimana saudaraku, kalau kita dikasihi, kita harus terima dulu kasih itu. Baru bisa kasih sama orang. Kalau kita pun nggak terima, bagaimana kita mengasihi? Makanya tiap pagi kita datang sama Tuhan. Amin. Karena Dia sumber kasih, sumber kehidupan, sumber kekuatan. Jadi apapun yang kita alami, kalau udah punya sumber macam handphone, kalau udah penuh di charger dan saat panjang hari ini kita nggak usah mana charger mana. Karena apa? Udah penuh setiap saat kita bisa halo, how are you gitu kan? Karena apa? Terkonek karena ada baterainya, sumber kekuatan. Begitu juga orang-orang Kristen dalam keluarga, di dalam gereja, tiap hari saudaraku menambah sumber daya kasih lewat persekutuannya dengan Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan meminta-minta aja. Kadang-kadang kalau kita puas dengan Tuhan, minta pun lupa kita. Tapi Tuhan gak pernah lupa untuk memberi apa yang kita butuhkan. Itulah Kristen sejati. Amin. Tuhan kau sumber kekuatanku, kau sumber kasih. Dan Paulus berkata saudaraku ya, 2 Korintus 5 ayat 14-15. Dan ini saudaraku, saudara kita kejar keadaan ini ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kita katakan kami itu menjadi saya. Coba saudaraku. Sebab kasih Kristus yang menguasai saya. Karena saya telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Apal ayat ini, renungkan, simpan di hati. Jadikan ini pikiran kita. Ya. Karena kasih Kristus dikatakan menguasai saya. Jadi saudara, kasih Kristus yang menguasai kita. Amin. Bukan marah yang menguasai kita. Haleluya. Bukan benci yang menguasai kita. Bukan ego yang menguasai kita. Bukan kenajisan, kesombongan menguasai kita. Kasih Tuhan menguasai kita. Kalau kasih Tuhan menguasai kita saudaraku, maka apa akibatnya? Kenapa kita kasih Kristus menguasai kita? Karena kita telah memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, yang sumber kasih. Jadi enggak tiba-tiba kasih Kristus menguasai. Paulus ini pun saudaraku, untuk dapat dikuasai kasih, dia mengalami aniaya yang sangat berat.
Jadi kalau saudara jemaat Tuhan mau dikuasai kasih, di mana kasih itu tidak lagi memikirkan ego, tapi memikirkan Tuhan dan sesama, saudara pun heran kok bisa nggak marah, nggak benci lagi, nggak dendam lagi, nggak emosian lagi, nggak suka yang kotor, saudara pun heran. Itulah kodrat yang sudah menguasai hidup kita, dikuasainya kita. Bukan marah menguasai kita. Amin. Sampai meledak-ledak. Bahkan kalau udah daging menguasai kita lah, akibatnya apa? Bersungut-sungut pula. Itu kan sangat nggak pantas saudara ya. Tuhan memberi kita kehidupan. Tuhan berikan kita memang saudaraku ini kesempatan aniaya, pencobaan itu bukan untuk menghancurkan kita. Untuk membangun kasih Tuhan tadi. Menguasai sehingga seperti Paulus. Dia nggak tiba-tiba dapat saudaraku. Kasih itu. Step by step. Itu sebabnya kalau ada aniaya tambahkan kasih itu kepadaku. Lulus ujian. Ada sesuatu yang Tuhan bilang jangan kerjakan ini, nyangkal diri, kasihku memenuhkan kamu. Patuhi firman Tuhan, saudara heran. Itu proses, kasih itu menguasai. Sehingga apapun saudaraku dalam hidup ini, perbedaan aniaya, pencobaan, tekanan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi tahun depan. Saudara kita cakap untuk mengatasinya. Kita nggak jatuh dalam dosa, malah kita naik level untuk lebih menjadi seperti itu. Karena apa? Kasih itu kuat. Itulah Kolose 3:14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kita kenakan. Kita pakai tiap hari, amin. Seperti kita pakai baju ini ya kan. Udah adanya baju ini kan saudara. Tapi kan harus dipakai. Kan gak bisa kita bilang, baju datanglah kemari pakaikanlah bajumu, baju itu ke badanku. Kan enggak. Saudara yang mengambilnya, mengenakannya. Itu artinya tindakan aktif. Patuhi aja firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan marah, jangan balas kejahatan-kejahatan, tolonglah orang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Penuh itu dalam hati kita. Kalau penuh hati kita dengan firman yang adalah kasih, maka kasih Tuhan menguasai kita. Kita bisa mengendalikan emosi loh saudara. Karena kita makhluk sorga. Contohnya Yesus saudaraku. Dia teladan kita, amin. Dan Tuhan mau gerejanya dikuasai kasih Tuhan. Karena tugas kita untuk membawa manusia berdosa kepada Tuhan. Kalau kita belum dikuasai kasih, kita masih saling tonjok menonjok, tuding menuding. Bagaimana kita bisa peduli orang di luar sana? Amin. Apa yang menarik manusia? Kasih saudara. Di penjara itu saudara, di Medan banyak penjara, di Bal-Bali. Apakah dia bertobat? Enggak. Tahun depan lepas lagi, lebih jahat lagi dia saudara. Manusia tidak bisa bertobat dengan kekerasan. Manusia bisa bertobat kalau dia dijamah oleh kasih Tuhan, saudaraku. Termasuk kita tubuh Kristus. Maka saudaraku, Paulus berkata, aku mengerti bahwasanya kasih Kristus menguasai kami. Karena kami tahu Yesus sudah mati untuk kami. Karena itu kita juga semua harus mati terhadap daging. Dan dikatakan ayat 16 saudaraku bahwa kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Kita hidup tidak boleh untuk kesenangan diri sendiri. Kita hidup untuk kesenangan Yesus saudaraku. Itu dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-15 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, saudara saya hidup oleh karena Yesus, oleh karena pengorbanannya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Itulah Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saudara dan saya. Amin saudaraku. Luar biasa firman Tuhan ini. Jadi saudaraku yang kekasih, marilah. Waktu tinggal sedikit. Jiwa-jiwa di luar banyak, saudaraku terhilang. Tidak mengerti tujuan hidup yang berakhir kepada neraka. Kalau kasih Tuhan memenuhkan kita, itulah saudaraku kita melihat di mana Tuhan di bumi 33 tahun setengah. Setiap dia bergerak apa dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tadi kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenakan itu gaya hidup kita. Kenakan Tuhan, aku keluarku kenakan kasih-Mu Tuhan. Dan kasih itu tidak pernah ditolak orang karena dunia butuh kasih saudara. Maka saudara kita dulu kita terima kasih itu. Kita praktekkan kasih itu. Kita mulai dari keluarga kita, amin. Kalau kita saling tersakiti, bagaimana kita bisa nolong orang, kita pun lemah, terluka-luka saudaraku. Babak belur saudara. Mana kita lagi ingat orang. Mari kita ingat Yesus saudaraku. Lewat perjamuan kudus ini juga Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu.
Isi hati dengan firman, berjalan roh. Pakai aku jadi seorang kasih bagi keluarga dulu. Itu dulu kuat, saudaraku. Ya, saling menolong, jangan mau terpecah-pecah, amin. Jangan mau ini salah, enggak. Saudaraku, semua kita salah. Yang benar hanya Yesus. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau ada yang salah, tolong. Kalau belum bisa tolong, saudaraku, ya doakan. Tunjukkan kasih kita dalam perbuatan. Kasih gak pernah gagal, saudara. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4:7 bukan ditutupi. Artinya gak digembar-gemborkan, gak dihebah-hebatkan salah orang. Karena kasih itu membuat kita selalu seperti Kristus yang selalu tergerak melihat orang muda Nain mati, mamanya nangis, itu anak tunggalnya. Dia datang dengan tergerak oleh belas kasih, dijamahnya hidup. 5.000 orang kelaparan. Thomas dan juga yang Filipus berkata, mana mungkin ini. Tapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak melihat masalah. Kasihnya, saudaraku, membuka jalan. Siapa yang ada roti? 5 roti, 2 ikan, itu anak. Ada kasihnya. Anak-anak bisa egois kan, saudara? Tapi dibekali 5 roti dan 2 ikan. Seberapa besarlah roti itu? Ada nggak mungkin sebesar rumah ini 5.000 yang makan kan? Tetapi di tangan Tuhan 5 roti 2 ikan. Tuhan ucap syukur, pecah-pecah, makan semua, bahkan yang perempuan dan anak-anak. Jadi kalau hidup kita ini tidak ego-ego, dipecah-pecah untuk orang lain, diberkati orang, dan kita tentu diberkati. Karena sisa 12, sama siapalah itu? Mana itulah. Terlebih berkat memberi dari tuding, kita menderita, orang pun menderita, ketawa setan, saudaraku. Mari bersatu dalam keluarga, haleluya saudaraku. Iya, bersatu dalam keluarga, kemudian bersatu dalam gereja-gereja. Enggak usah, saudaraku. Masing-masing gereja itu penuh kekurangan. Jangan lari ke gereja lain, berarti menambah kekurangannya. Amin, saudaraku. Jangan salah. Kemana saudara cari, saudaraku? Cari Yesus saja, saudaraku. Dia sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kasih. Biarlah kasih Kristus bagaimana Kolose 3:14 tadi, saudaraku. Kenakanlah di atas segalanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saya lihat di YouTube katanya, kenapa apa namanya yang Philip yang di angkasa ini, planet-planet ya. Kok bisa dia beredar ya dalam putarannya ya? Rupanya ada yang ngikatnya. Namanya dark matter. Sapu itu terikat bersatu ya kan saudara, sapu lidi. Kalau dia terpecah satu lidi bisa nggak nyapu? Sampai setahun pun nggak bisa ini satu lidi. Karena lidi disatukan bisa bergu. Demikian kalau satu-satu kita nggak bisa, nggak efektif karena mesti terikat. Kalau kita terikat keluarga dalam gereja, berguna hidup kita. Haleluya. Berguna bagi keluarga, berguna bagi gereja, berguna bagi kota, berguna bagi Indonesia. Mari lihat ladang sudah menguning. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Saudara kekasih ya. Biar kita diikat terus oleh kasih Kristus. Ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan masuk dalam satu meja dengan Tuhan, saudaraku ya. Ya. Kita angkat satu pujian untuk bersyukur, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih Kristus menguasai hati semua kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik, semua Engkau. Haleluya, Yesus. Karena kasih-Mu
dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyatakan isi hatimu kepada kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk meresponinya dan menjadi kehidupan bagi kami untuk selama-lamanya. Makasih Bapa, hari ini kami satu meja dengan Engkau Tuhan. Angkatlah roti ini saudaraku yang adalah tubuh Yesus. Angkat tinggi-tinggi saudaraku. Dan kita akan dengar dulu firman Tuhan tentang perjamuan kudus saudaraku ya. Syukur. Setelah nanti kita berdoa baru saudara terima tubuh ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkatlah roti ini, bersyukurlah dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah saudaraku, terimalah tubuh Yesus. Bersyukurlah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima tubuh Kristus. Dan kami ada di dalam tubuh-Mu sebagai anggota tubuh Kristus, saling menerima satu sama lain. Bersatu walaupun berbeda, karena kasih-Mu mempersatukan kami menjadi satu dan sempurna. Tubuh kami sehat Tuhan, karena Roh-Mu berdiam dalam kami. Dan tubuh-tubuh yang fana dihidupkan oleh Roh dan firman Tuhan. Tubuh kami sehat untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan, untuk memberitakan Yesus bagi keluarga kami, bagi jiwa-jiwa. Makasih. Angkatlah cawan yang berisi anggur. Inilah meterai perjanjian baru, darah Yesus. Darah yang menyucikan, darah yang menguduskan, darah yang memberikan kodrat ilahi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hidup dalam daging, tapi hidup di dalam kasih Tuhan. Dengarlah firman ini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudaraku, beritakanlah Yesus Tuhan. Minumlah dengan iman. Terimalah darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih sampai Kau datang, kami gereja-Mu tetap setia. Terima kasih Roh Kudus, sumber kehidupan. Kami sehat, kuat roh jiwa tubuh kami. Kami satu dalam ikatan kasih. Kasih yang mempersatukan kami. Itu pengikat yang sempurna Tuhan. Beda tapi satu. Kami sabar terhadap satu sama lain. Saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Jadi dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam tubuh Kristus, di dalam nama Yesus, diberkatilah kami sepanjang bulan Oktober ini. Roh jiwa tubuh kami terpelihara baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudaraku. Benar sekali Bapa, kami
bergerak bersama untuk memberitakan Injil kebenaran firman Allah kepada suku bangsa. Amin. Tetapi kami mulai terlebih dahulu di dalam keluarga kami atau melalui diri kami pribadi, baru kami kepada keluarga kami. Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kesanggupan dan memberikan rohnya bagi kami. Sehingga tidak ada satupun kami merasa takut dan tertuduh untuk memberitakan Injil. Karena setiap orang percaya kepada firman Allah, baik itu kepada Tuhan Yesus, kami berhak mendapatkan kuasa darimu untuk memberitakan Injil kebenaran. Demikian juga Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melakukan kebenaran firman Allah, supaya kami dapat menjadi saksi-Mu, supaya kami dapat menyampaikan kepada banyak orang tentang kesaksian kehidupan kami selama kami bersama dengan Tuhan Yesus. Baik itu dari keluarga kami, pekerjaan kami, dari setiap masalah yang kami hadapi, itu juga bisa menjadi satu kesaksian untuk dapat kami sampaikan kepada banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat musik, doa, iman, dan lewat kebersamaan kami mulai dari awal sampai pada saat ini. Kami dapat pulang membawa berkat rohani yang luar biasa, memberkati dan memberikan pertumbuhan rohani, dan memberikan kepada kami untuk tetap setia, untuk tetap bersatu sebagai tubuh Kristus. Tidak perlu banyak kami pikirkan, hanya firman Allah yang kami percayai, yang ada di dalam hati kami, itu lebih dari apapun yang kami cari dalam kehidupan kami. Karena firman Allah itu adalah roh, dan Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami menjadi hidup baru seperti Allah yang Dia berikan kepada kami. Hidup yang baru itulah yang kami kenakan. Jangan lagi kami berpikir apapun di dalam diri kami, dalam hati dan pikiran kami. Yang kami pikirkan cukup kebenaran firman Allah yang sudah memberkati kami selama ini, yang sudah memberkati kami juga pada saat ini. Firman-Nya bagi kami menjadi kekuatan, firman-Nya bagi kami menjadi pertumbuhan, firman-Nya bagi kami menjadikan kami bukan lagi manusia yang lama, tapi manusia yang baru. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih juga buat berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga Engkau telah mengirimkan Ibu Tobing untuk memberkati kami di kebaktian pertama juga di kebaktian kedua. Dan apapun Tuhan yang sedang diimankan oleh hamba-Mu ini, Kaulah jawaban. Dan Kau juga Tuhan yang memberikan kekuatan, baik juga masa depan, dan memberkati keluarga, anak, menantu, cucu, dan Engkau memberkati dia Tuhan, umur yang panjang menjadi milik ibu ini. Dan apa yang dia sampaikan kepada kami adalah kebenaran firman-Mu. Itu melegakan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu, memberkati saya, memberkati anak-anak, memberkati Andri, memberkati juga Doni, memberkati seluruh yang melayani pada hari ini. Baik juga bagi umat-Mu, baik pelayan yang melayani sepanjang minggu ini. Dan kami juga berdoa, Tuhanlah yang memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini, memberkati kota kami ini. Apapun yang sedang mereka rencanakan, Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkatinya, dan Engkaulah Tuhan yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Sebagaimana doa-doa gereja-Mu, itulah Tuhan Yesus yang menjadi iman gereja-Mu bagi pertobatan, pengampunan,
bagi pemulihan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang. Tuhanlah yang memberkati dan melindungi kami. Tibakan kami dengan selamat. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat udara, celaka, tabrakan, kuasa-kuasa kegelapan, roh kebangkrutan, baik itu segala perkataan manusia, di dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan kami. Perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Baik itu roh sihir, keluar Coastal People, tinggalkan keluarga kami, kota kami juga, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Tetaplah kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan ibadah kita hari ini, pelayanan kita hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan, pujian penyembahan yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, itu menjadi berkat bagi kita hari ini dan sepanjang minggu ini dan selama-lamanya. Karena itu menjadi terang bagi kita untuk menerangi hari-hari kita sepanjang bulan ini, supaya kita menjadi pemuji penyembah bagi Tuhan. Dan tetaplah pandang kepada Tuhan apapun masalah, pergumulan, persoalan hidup saudara. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita salaman saudaraku. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan lupa Senin ada ibadah doa syafaat dan Rabu ada ibadah 4D. Jangan lupa setelah selesai ibadah ini ada pembelajaran agama untuk tingkat SMP dan SMA. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkorban dan mengikuti ibadah padang kita. Sampai jumpa di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati.